Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia yang dipekerjakan sebagai penipu online di Miyawade, perbatasan Thailand dan Myanmar. Pemulangan dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas pesawat. Tahap pertama sebanyak 400 warga dipulangkan melalui 2 penerbangan pada Senin 18 Maret dan tahap kedua sehari setelahnya sebanyak 154 orang. Upaya penyelamatan pekerja migran ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini adalah buah dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya menegaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah ini sebagai bentuk kehadiran negara terhadap warga negara Indonesia yang tengah berada dalam masalah dimanapun mereka berada. Bahwa upaya repatriasi dari warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana TPPO ini adalah bentuk dan wujud dari perintah dan arahan Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan pelindungan dan penyelamatan dari warga negara Indonesia yang mengalami masalah di beberapa negara di luar, khususnya pada hari ini para warga negara Indonesia yang berada di Myanmar. Hal ini tadi juga disampaikan merupakan wujud dari hadirnya negara dalam upaya melindungi seluruh warga negaranya. Mereka yang dipulangkan ini memang layak diselamatkan karena sekian lama terjebak dalam situasi yang mengerikan. Bekerja sebagai penipu online menggunakan media sosial dengan modus asmara palsu atau iming-iming investasi kripto yang menggiurkan. Menlu Sugiono pun memaparkan bahwa proses pemulangan ini pun tak mudah dan penuh tantangan. Upaya yang mereka lakukan merupakan sesuatu yang luar biasa. Saya paham pekerjaan yang dilakukan tidak mudah dan juga ada unsur ancaman terhadap jiwa dan keselamatan mereka semua. Namun karena rasa cinta kepada sesama warga negara, kemudian rasa tanggung jawab terhadap tugas dan pengabdian, upaya ini di tengah berbagai tantangan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bahkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkap, selama bekerja sebagai sindikat besar penipuan online, mereka terkurung dalam nuansa penuh tekanan dan kerap mendapat siksaan. Selama mereka bekerja di markas sindikat online scam ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyetruman gitu, serta diancam, dan terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang diberikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Paspor mereka juga diambil, mereka juga dilarang berkomunikasi keluar, termasuk ke keluarga. Saat ini, data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI mencatat jumlah pekerja migran Indonesia yang terdaftar di luar negeri mencapai lebih dari 5,2 juta orang. Namun menurut Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, melansir data Bank Dunia 2017, jumlah pekerja migran ilegal asal Indonesia diperkirakan mencapai 4,3 juta orang. Jumlah itu sangat mungkin meningkat karena gencarnya ajakan dan iming-iming perekrut pekerja ilegal. Di titik inilah, pemerintah melihat problem yang sudah sepatutnya diatasi terkait pentingnya memperluas lapangan kerja, agar masyarakat tak terjerat pekerjaan yang menyesatkan di luar negeri yang justru membuat susah. Kendati demikian, tak bisa dipungkiri bahwa upaya pemulangan pekerja ilegal ini adalah cerminan sikap Prabowo yang tak bisa tinggal diam
melihat warga negara Indonesia kesulitan di negeri orang, sebuah sikap yang menjelma menjadi jalan ninja. Jauh sebelum menjadi presiden pada tahun 2013, saat menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo terbang ke Malaysia dalam upaya menyelamatkan Wilfrieda Soik, pekerja rumah tangga migran asal Belu, Nusa Tenggara Timur, yang terancam hukuman mati di Malaysia karena dituduh melakukan tindakan pembunuhan terhadap majikan perempuannya, Yap Seok Pen. Prabowo melawat ke Malaysia menggunakan pesawat pribadi milik adiknya, Hasim Joyo Hadikusumo. Upaya pendampingan Prabowo itu membuahkan hasil. Wilfrieda lolos dari hukuman mati. Tanpa bermaksud membanggakan diri, Prabowo pun sempat mengisahkan hal itu dalam debat calon presiden. Saya pernah pengalaman, saya pernah diberitahu oleh seorang aktivis, seorang perempuan tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang 2 minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada berita dari aktivis perempuan ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi. Jadi benar, peran aktivis-aktivis sangat penting di bidang pembelaan hak-hak pekerja kita di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan. Terima kasih. Waktunya habis. Men of our time.